Perbedaan mendasar antara fungsi logika AND dan OR adalah syarat atau kondisi nilai untuk menghasilkan nilai logika true dan false-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi Dwi Putra di channel Kuliah Teknokrat. Masih dalam video pembelajaran untuk mata kuliah aplikasi komputer, dan kali ini kita akan lanjutkan materi pembelajarannya, yaitu fungsi logika AND dan OR. Baik, sebelum masuk ke videonya, saya akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita di video pembelajaran kali ini. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa dapat mencapai standar kompetensi base dalam memproses fungsi logika AND dan OR pada aplikasi Microsoft Excel. Perbedaan mendasar antara fungsi logika AND dan OR adalah syarat atau kondisi nilai untuk menghasilkan nilai logika true dan false-nya. Pada fungsi atau rumus N Excel, nilai true akan dihasilkan jika semua kondisi terpenuhi, dan akan menghasilkan nilai false jika salah satu atau semua kondisi tidak terpenuhi. Salah satu atau semua kondisi false. Di layar, bisa kita perhatikan sebuah contoh tabel kebenaran untuk penerapan fungsi logika AND, di mana nilai A dan nilai B, dan hasilnya setelah di-AND-kan. Untuk nilai yang pertama, nilai A-nya adalah true, nilai B-nya adalah false, maka hasilnya adalah false. Karena di sini nilai A dan nilai B-nya berbeda, di mana A-nya true, B-nya adalah false. Maka hasilnya jika di-AND-kan adalah false. Dan untuk data yang kedua, nilai A adalah true, nilai B-nya adalah true, dan hasilnya adalah true. Di sini memenuhi persyaratannya, di mana kondisi A dan kondisi B sama-sama bernilai true. Sedangkan sisanya itu bernilai false untuk hasil M-nya, karena untuk nilai logika untuk nilai A dan nilai B-nya itu tidak sama, seperti itu. Sedangkan pada fungsi atau rumus OR Excel, nilai true akan dihasilkan jika salah satu atau semua kondisi logika yang diuji menghasilkan nilai true, serta hanya akan menghasilkan nilai logika false jika semua argumen yang diuji bernilai false. Dapat dibuktikan dengan tabel seperti berikut di layar, bisa kita perhatikan. Untuk nilai pertama, kedua, dan ketiga itu bernilai true setelah di-OR-kan karena dia memenuhi salah satu kriterianya, yaitu yang pertama, true dan false untuk nilai A-nya, dan B-nya nilainya false, dan situ ada satu nilai true, maka dihasilkan true. Serta untuk poin keduanya, kebetulan nilai A-nya true dan nilai B-nya true, maka hasil juga true. Dan yang ketiga adalah nilai A-nya false, tapi nilai B-nya adalah true, maka hasilnya true. Itu hasil setelah di-OR-kan. Sementara yang keempat itu bernilai false, karena semua nilainya bernilai false. Oke. Berikut, ini adalah fungsi dasar dari logika AND jika nanti kita terapkan di aplikasi Excel. Seperti biasa, dimulai dengan sama dengan, lalu kita lanjutkan kata fungsinya itu AND, jadi sama dengan AND, buka kurung, argumen 1, argumen 2, dan seterusnya. Sementara, untuk fungsi dasar logika OR adalah sebagai berikut, sama dengan OR, buka kurung, argumen 1, argumen 2, dan seterusnya. Ya, berikutnya saya berikan contoh sederhana dalam sebuah tabel, misalnya kalian lihat di layar. Soalnya sebagai berikut, untuk mendapatkan kolom keterangan didapatkan jika mata kuliahnya adalah rekayasa perangkat lunak dan nilainya adalah A, maka keterangannya lulus, selain itu tidak lulus. Oke. Dari soal sudah tersebut jelas bahwa kita akan menggunakan fungsi logika AND, karena saya sebutkan ada kata dan. Dan untuk penerapan dalam soal, biasanya fungsi logika AND atau OR ini digabungkan dengan fungsi logika if. Ya, tadi di soal ada kata jika. Jika mata kuliah adalah rekayasa perangkat lunak dan nilai adalah A, maka keterangannya lulus, dan selain itu tidak lulus. Oke. Jika di tabel kalian lihat hanya poin 1 saja yang bernilai lulus, itu karena sudah memenuhi kebutuhan daripada soal, yaitu mata kuliahnya rekayasa perangkat lunak dan nilainya adalah A. Sementara kalau kita lihat di poin nomor 3, itu mata kuliahnya betul rekayasa perangkat lunak, tapi untuk nilainya B, maka hasilnya tidak lulus karena tidak memenuhi syarat dasar daripada
logika N itu sendiri. Sementara di tabel berikutnya, di layar bisa kita lihat, di sini keterangan soalnya sudah mulai dirubah ya, yaitu nilai mata kuliahnya masih sama, yaitu rekayasa perangkat lunak. Jadi, jika mata kuliah adalah rekayasa perangkat lunak atau nilai adalah A, maka dia lulus. Selain itu tidak lulus. Oke, di layar sudah kita lihat juga bahwa ada 2 nomor yang bernilai lulus, yaitu nomor 1 dan nomor 3. Di sini kita telah terlebih dahulu. Kenapa kedua nomor tersebut yang dinyatakan lulus? Untuk poin pertama, nilai mata kuliahnya betul, rekayasa perangkat lunak, dan nilainya adalah A. Dia diorkan ya, berarti setidaknya salah satu benar saja dia benar. Sedangkan di sini kedua-duanya sudah bernilai benar, maka hasilnya lulus. Dan untuk nomor 3, dia hanya bernilai benar untuk mata kuliah saja. Karena kalau OR, salah satu bernilai true saja, dia sudah bernilai benar. Dengan demikian, untuk hasilnya adalah lulus. Mata kuliahnya benar, rekayasa perangkat lunak, sementara untuk nilainya adalah salah, yaitu B. Tetapi nilai tetap menyatakan lulus. Sementara untuk kondisi yang lainnya, semua tidak lulus karena tidak memenuhi syarat apapun dari soal yang disebutkan tadi. Oke, untuk lebih memahami bagaimana cara penerapan dalam Excel, berikut saya akan coba praktikkan bagaimana cara penerapan fungsi logika AND dan OR. Baik, di layar kita sudah lihat ada sebuah tabel sederhana ini untuk pembuktian fungsi logika AND terlebih dahulu. Ya, ada 2 nilai, yaitu nilai A dan nilai B. Untuk baris pertama nilai A true, nilai B-nya false, dan seterusnya bisa kita perhatikan di layar. Nah, untuk basicnya, untuk pembuktian, ya karena ini fungsi logika adalah AND, maka kita masukkan logika AND terlebih dahulu. Jangan lupa dengan sama dengan AND, buka kurung. Berikutnya kalau kita lihat di panduannya ada logical 1, seterusnya logical 2, dan seterusnya sesuai dengan nilai yang kita siapkan. Karena kita hanya ada 2 nilai, kita langsung saja blok nilai A dan nilai B seperti ini. Ya, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Maka hasilnya false. Ya. Kenapa false? Karena ini adalah fungsi logika AND. Ya. Nilai A-nya true, benar. Nilai B-nya false, salah. Maka hasilnya adalah false. Oke. Untuk baris berikutnya, kita tidak perlu ketik ulang fungsinya, kita tinggal copy cell saja ke bawah, seperti ini. Oke, otomatis hasilnya demikian. Baris nomor 2, dia bernilai true karena nilai A dan B-nya sama-sama true. Sedangkan sisanya bernilai false karena tidak ada kondisi atau syarat yang memenuhi kriteria untuk logika AND. Oke. Semoga untuk logika AND bisa dipahami ya, karena untuk penerapan yang di soal, kalau kita tidak paham konsep dasarnya, nanti kita akan keliru terhadap jawabannya. Oke, logika AND sudah saya coba. Berikutnya untuk logika OR ya. Untuk logika OR seperti ini, sama nilai A dan B dengan datanya true false seperti tadi. Oke, kita coba langsung saja sama dengan OR ya, buka kurung. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal blok saja nilai A dengan nilai B, lalu kita tutup kurung, dan kita enter. Oke, untuk pertama, dia hasilnya true. Ya, ingat ini adalah OR. OR itu akan bernilai benar jika salah satu sudah bernilai benar. Ya. Di soal ini, nilai A true, yaitu benar, nilai B-nya false, yaitu salah, maka dengan hasil OR, dia adalah true atau benar. Seperti biasa, saya langsung copy cell ke bawah dan hasilnya adalah seperti ini. True untuk baris pertama dan true untuk baris kedua, serta true untuk baris ketiga, dan baris keempat adalah false. Karena nilai yang keempat adalah kedua-dua adalah salah. Seperti itu. Oke, jadi benar-benar harus dipahami ya konsep dasar untuk logika AND dan OR. Ya. Oke, lalu bagaimana kalau diterapkan di soal? Ya, untuk soal seperti ini. Oke, saya sudah menyiapkan sebuah tabel, ya. Ini tabel seperti yang di penjelasan sebelumnya ya. Nanti kita akan coba terapkan untuk hasil AND dan hasil OR-nya. Untuk tabel pertama, untuk soal yang pertama adalah seperti ini. Kita cari yang dengan AND terlebih dahulu. Ya, ini sudah saya siapkan soalnya. Oke. Jika mata kuliah adalah rekayasa perangkat lunak, dan nilai adalah A, maka lulus. Selain itu, tidak lulus. Ya. Seperti biasa juga, ketika kita akan mengerjakan soal Excel, setelah kita baca kalimat soal ceritanya,
kita harus mencari kata-kata kunci, yaitu yang nanti akan menjadi fungsi yang bakal kita masukkan di rumus kita. Oke, di soal ini, ya tadi sudah saya bilang ya di penjelasan sebelumnya bahwa kalau di dalam soal Excel, fungsi logika AND dan OR itu jarang yang berdiri sendiri. Biasanya dia langsung dikombinasikan dengan fungsi if, ya. Di sini saya sekaligus menjelaskan bagaimana cara penggabungannya antara fungsi if dan logika AND ataupun OR. Ya. Di soal ada kata jika. Nah, sudah pasti jika ada kata jika di soal itu adalah ada if dalam soal tersebut atau dalam fungsi nantinya. Ya. Dan berikutnya ada kata dan. Ya. Soalnya ada kata dan. Maka kalau ada kata dan, dia menggunakan and. Ya, seperti itu. Oke, langsung kita coba terapkan di Excel-nya. N, ya, sama dengan if, buka kurung. Oke. Kita mulai dengan if terlebih dahulu, karena secara urutan adalah jika di soalnya. Jika bla 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 dan bla bla bla, ya, berarti jika terlebih dahulu. Nah, tapi kan pernyataan ada dua, yaitu untuk mata kuliahnya yang rekayasa perangkat lunak dan yang nilainya adalah A. Nah, maka dengan demikian, kita tidak bisa langsung mengklik mata kuliahnya atau langsung memilih nilainya. Kita harus N-kan terlebih dahulu, karena kondisinya ada dua dan harus di N-kan. Ya. Maka kita mulai dengan N terlebih dahulu, jadi if-nya kita skip terlebih dahulu. Ya. N, buka kurung. Nah, sekarang kita tidak bisa memblok seperti ini ya, karena kan di sini pernyataannya sudah dijelaskan secara detail. Ada pernyataan A dan pernyataan B yang punya nilai tertentu. Ya, jadi kita harus klik dulu sasarannya, yaitu apa? Pernyataan yang pertama, yaitu mata kuliah. Kalau kita lihat di soal, ya, klik mata kuliah dan sebutkan mata kuliahnya apa, yaitu rekayasa perangkat lunak. Kalian pastikan harus sama persis pengetikannya antara yang ada di tabel ya di sebelah kiri bagian mata kuliah ini dengan apa yang kalian ketikkan nantinya dalam fungsi ini. Karena kalau ada yang tidak sama pengetikannya, ya typo misalkan, maka nanti hasil tidak sesuai. Jadi pastikan penulisan di soalnya di tabel soalnya benar dan penulisan di dalam fungsinya juga harus benar. Seperti itu. Oke, ini yang pertama ya, jika B12 ini mata kuliah ya. Jika mata kuliahnya adalah rekayasa perangkat lunak dan apa tadi soalnya? Dan nilai. Maka lanjut, titik koma, sebutkan atau kita klik dulu nilainya. Klik nilai dan sebutkan nilainya apa. Kalau di soal mintanya adalah A, ya. Maka lanjut aja kita ketik A. Sampai di sini untuk semua pernyataannya atau kondisinya maksud saya, untuk semua kondisinya sudah terpenuhi, sudah kita masukkan di fungsi logika N-nya, maka kita tutup atau kita selesaikan dulu fungsi N-nya agar kita bisa melanjutkan ke fungsi if-nya. Oke, kalau diperhatikan di panduannya, dia kembali melanjutkan ke fungsi if. Jadi kata kuncinya X1 benar-benar mudah ya. Jika nanti rekan-rekan mahasiswa lupa dalam menjalankan rumusnya, silakan lihat saja yang tampil di layarnya masing-masing. Seperti itu. Baik, kembali kita lanjutkan fungsi if-nya. Untuk pernyataan sudah selesai atau logical test sudah selesai, kita masukkan titik koma. Tadi apa pernyataannya? Yaitu lulus, selain itu tidak lulus ya. Oke, langsung aja. Untuk value if true-nya adalah dia pertama lulus. Selain itu, berarti value if false-nya ya, atau pernyataan yang salahnya, dia adalah tidak lulus. Dan kita tutup kurung. Kalau sudah, kita enter. Oke, kita drag sel dulu ya, atau kita copy sel terlebih dahulu. Dan kita bisa cek hasilnya. Di sini hanya poin 1 yang bernilai lulus dengan alasan sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya. Ya, semoga sekali lagi harus dipahami kenapa dia bisa lulus. Oh ya, karena dia N. N itu kenapa? N itu hanya bernilai benar jika kedua-duanya benar. In case adalah
mata kuliahnya dan nilainya sesuai dengan permintaan soal, seperti itu. Ya, untuk sisa lainnya sudah jelas dia tidak lulus. Ya, baik. Nanti silakan kalian coba buat tabel seperti ini dan silakan dipraktikkan ya dan sambil dipahami ya. Oke, langsung saya coba untuk yang OR. Ya, soalnya di atasnya seperti ini. Jika mata kuliah adalah rekayasa perangkat lunak atau ya ini sebenarnya atau, tapi sudah terlanjur saya ketik OR ya. Biasanya kalau dalam soal dia atau. Oke, saya coba perbaiki ya. Jika Oke, seperti ini. Jika mata kuliah adalah rekayasa perangkat lunak atau nilai adalah A, maka lulus, selanjutnya tidak lulus. Ya. Oke, kita coba penerapan di rumusnya. Seperti biasa, mulai dengan sama dengan if, ini kayak tadi ya urutannya, if dulu, langsung disambung dengan apa logikanya, and atau or, dilihat dari soalnya. Kalau dia pakai kata dan, otomatis pakai and, kalau dia soal pakai kata atau, otomatis pakai or. Karena di soal kedua dia pakai atau, maka kita masukkan or di dalam fungsinya. Ya. Stepnya sama kayak tadi, kita sebutkan mata kuliahnya dengan cara kita klik terlebih dahulu mata kuliahnya dan sebutkan, jangan sampai salah pengetikan sekali lagi, perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak, ya, atau apa? Nilai, ya, nilainya apa? Yaitu A. Oke. Pernyataan kondisinya sudah selesai, ya. Mata kuliah sudah masuk ke rumus dan juga nilai sudah masuk ke rumus. Jangan lupa kita selesaikan n-nya, yaitu kita tutup kurung agar lanjut ke fungsi if-nya. Oke, fungsi if sudah bisa dilanjutkan. Jika kondisi seperti itu, maka apa nilainya? Lulus. Selain itu apa? Tidak lulus. Oke, tutup kurung dan langsung kita enter. Nah, kita coba drag cell. Nah, dengan demikian di sini ada 3 yang bernilai lulus ya. Semoga bisa dipahami ya kenapa hanya poin 1, poin 3 dan poin 5 yang berhasilkan lulus ya karena dia pakai or ya. Salah satu kriterianya terpenuhi maka dia otomatis lulus. Baris 1 jelas ya, nilainya benar, A, mata kuliahnya benar, rekayasa perangkat lunak. Sementara poin ketiga, mata kuliahnya benar, tapi nilainya salah. Dia tetap bernilai benar karena dia di-OR-kan. Bahkan dengan poin nomor 5 juga demikian. Ya, poin nomor 5 ini hanya bernilai benar di nilainya saja, tapi tetap dinyatakan lulus karena dia pakai logika OR. Seperti itu. Dan sekali lagi, kata kuncinya adalah harus pahami dulu konsep dasar daripada and dan or agar kan tidak bingung kenapa hasilnya kok bisa bernilai benar atau bernilai salah. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kalian coba ya penerapan di tabel sederhana seperti ini ya. Dan nantinya untuk lebih memahami, kalian bisa coba dengan membuat tabel tersendiri ya. Kasusnya kalian tentukan sendiri ya. Nilai A-nya, nilai B-nya, apa yang harus di-N-kan, apa yang harus di-OR-kan, itu bisa melatihkan untuk lebih memahami bagaimana cara penerapan fungsi logika and dan or yang digabungkan dengan fungsi if pastinya. Ya, baik. Tadi sudah saya contohkan bagaimana cara menerapkan fungsi logika and dan or dan juga bagaimana fungsi logika and or dalam sebuah soal. Dan di soal tadi, untuk logika and dan or itu langsung digabungkan dengan fungsi if karena secara konsep dalam soal jarang penerapan fungsi logika and or yang berdiri secara sendiri. Ya, biasanya langsung digabungkan dengan fungsi logika dan if ya. Dan intinya adalah kan harus memahami betul-betul konsep dasar daripada and dan or. Bagaimana dia bisa mendapat nilai benar dan bagaimana dia bisa mendapat nilai salah untuk masing-masing fungsi logika agar kalian bisa lebih paham lagi kenapa kok hasilnya bisa benar dan kenapa hasilnya bisa salah. Oke. Dan demikian semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa untuk lebih belajar dengan menerapkan soal yang lain. Maksudnya, kan coba buat soal sendiri dan selesaikan sendiri kasusnya. Itu adalah kunci untuk memahami soal Excel. Oke. Ya, akhirnya jangan lupa untuk subscribe channel Kuliah Teknokrat dan juga berikan komentar positif di video ini. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.